Ya, Apa? halo, halo. Menjalankan bisnis ini. Ya, silakan Pak Anto. Tes suara dulu Pak, bisa diterima? Ya, halo. Jelas. Jelas ya. Oke, sebelumnya nih Oh ya. yang masuk sudah sekitar 27 ya, Oke, sip. 27 orang. Ya, Oke, masih baik. ada yang terawih juga belum pulang katanya. Oh iya, Oke, nanti nyusul mereka. ya Ya, ya, silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Adi. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Eh, Pada kesempatan yang baik ini, ya kita ini ya, kita menyadari semua bahwasanya sebetulnya tidak hanya kita kok ya yang merasakan gitu ya. Ini hampir seluruh dunia teman-teman. Jadi kalau kita berpikir besar bahwa apa yang kita alami saat ini dialami juga oleh teman-teman kita di luar sana dengan sektor yang berbeda-beda, tentunya kita jauh lebih inilah ya, jauh lebih eh, bisa menerima ini kondisi ini gitu ya. Tetapi teman-teman tadi persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budi, ya Pak Budi Prasetya, ya kita memang harus menerima kondisi ini tentu dengan perubahan yang baru gitu ya. Dan di banyak kesempatan Pak Adi saya sering ngomong kan bahwasanya sebetulnya bisnis kita ini bisnis kita ini fleksibel ya, fleksibel. Artinya dengan kondisi pandemi saat ini kita bisa lakukan tentu dengan cara online dan itu sudah saya lakukan dan sudah ada bukti gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya siap bantu Pak Adi. Saya siap bantu dalam arti begini. Oh ya. Eh, tentunya gini. Tentunya praktek online itu memang tidak semudah ketika kita offline Pak Adi. Jadi memang online dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi Pak Adi. Jadi kepekaan kita karena kita bagaimanapun juga pada saat kita online itu secara fisikal kita tidak ketemu orang kan begitu ya Pak Adi. Jadi kita nggak ketemu orang, kita lebih bermain ke sisi psikologis, sisi trust ya. Kalau orang offline aja trust, apalagi offline, apalagi online itu jauh lebih ini Pak Adi, jauh lebih kita lebih orang akan melihat dari sisi branding kita. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi perhatikan betul branding yang kita tawarkan kepada orang-orang di luar saya yang notabene tidak mengenal kita secara pribadi gitu loh. Nah, itu penting banget. Ya, jadi nanti saya akan bantu tentu pelan-pelan gitu, tentu pelan-pelan karena yang saya alami dulu Pak Adi sejak tahun 2016 Januari awal itu ketika saya memutuskan diri untuk ikut terjun juga lewat online, tentu prosesnya cukup panjang gitu loh. Sampai pada satu titik di mana tahun 2017 saya betul-betul panen Pak Adi. Ya Pak Adi tahu sendirilah ya. Tahu sendiri, dalam satu bulan saya bisa bisa rekrut orang 15 sampai 20-an orang dari online aja. Jadi kalau saya hitung-hitung sebetulnya itu sudah ratusan orang ya. Tapi tentunya dari sekian banyak orang itu kan mereka mereka ada yang mau jalankan bisnis, ada yang tidak gitu ya. Banyak sekali yang tidak Pak Adi. Jadi saya itu hanya sekitar at least sekitar 5 sampai 10% lah yang betul-betul mau ke bisnis gitu Pak Adi. Jadi teman-teman Oh ya, pasti. iya artinya gini. Kalau saya hitung-hitung dari data yang beberapa hari lalu saya sempat menghitung gitu ya dari 3.400 sekian mitra saya itu hampir bisa dikatakan 70%-nya memang dari luar Pak Adi. 70% lebih itu justru dari luar kota itu, luar kota itu. Dan dari 70% itu kemudian saya breakdown kembali. Saya lihat kembali yang betul-betul mau jalankan bisnis ya itu hanya sekian persen, antara 5 sampai 10%. Jadi artinya begini teman-teman. Eh kalau ya misalkan teman-teman menjalankan usaha ini
tentu dengan kondisi pandemi seperti ini dengan cara online, jangan berpikir ekspektasi yang terlalu tinggi dulu, jangan. Ya, itu nanti yang penting mengalir aja dulu, ya. Yang penting mengalir aja dulu. Saya dulu simpel cara berpikir saya begini, Pak Adi. Saya melakukan promo lewat online, baik lewat Instagram, baik lewat Facebook, ya. Terutama kalau hampir 90% saya di Facebook, ya. Karena Facebook buat saya itu segmentasi pasarnya, mohon maaf nih, saya bukan mendiskreditkan, ya. Mohon maaf, kalau Facebook itu menengah ke bawah dapat, menengah atas dapat, Pak Adi. Tapi kalau Twitter itu rata-rata menengah ke atas. Twitter menengah ke atas. Nah, ini teman-teman harus sadari itu. Instagram itu lebih ke orang-orang yang saya baru satu kali dapat dari Instagram. Kalau Facebook udah banyak. Jadi gini, kalau Instagram itu jauh lebih kepada entertain, Jadi teman-teman harus bisa bedakan itu. Ya, lebih baik kalau menurut hemat saya itu Facebook atau YouTube, Pak Adi. Ya, YouTube atau Facebook. Ya. Itu lebih kenceng gitu loh. Tapi kalau Instagram, Twitter, ya teman-teman ya kurang maksimal menurut hemat saya. Kalau Instagram kebanyakan jualan yang lewat produk lah, seperti itu biasanya. Ya memang sih tidak menutup kemungkinan di kita juga bisa. Tetapi Facebook itu sudah membuktikan kepada saya lebih enak. Karena apa? Gambar yang kita tampilkan jauh lebih banyak memang. Terus kemudian jaringan jauh lebih luas di situ. Ya, jaringan lebih luas sekali gitu loh. Ya. Kemudian gini, satu lagi begini Pak Adi, kalau di Facebook saya dulu mikirnya kalau misalkan nih saya melakukan promo di Facebook itu dalam satu hari saya mengeluarkan tulisan atau status itu sampai 3 kali bahkan sampai 12 kali ya. Kalau saya punya tim, kalau saya punya mitra yang sama dengan saya, yang memiliki visi yang sama dengan saya, dan dia juga melakukan, kalau taruh kata dalam satu orang melakukan 3 kali saja sehari melakukan promo, kalau 10 orang berarti kan 3 kali 10 Pak, ya dalam satu hari Pak, ya berarti kan kita sudah tidak langsung sudah promo 30 kali dalam sehari. Ya, itu kan hukum yang kemarin saya sebutkan, ya seperti biasa leader-leader juga sebutkan, kita melempar dadu itu loh Pak. Nah, itu teman-teman. Itu kalau 10 orang. Kalau kita sepakat deh sama-sama dalam satu hari, misalkan kita lempar promo, ya misalkan 6 kali, yaitu 3 kali lipatnya, 2 kali lipatnya Pak, gitu loh. Ya seperti itu. Kalau kita punya 100 orang melakukan hal yang sama, ya tentu jauh lebih powerful lagi Pak Adi. Ya seperti itulah. Ya itu saya rasa yang dilakukan juga oleh Pak ini ya, Pak siapa namanya? Crown agensi yang ya Pak Arya juga sama gitu loh. Dan dia main keroyokan juga. Jadi tidak ada salahnya kita tiru pola yang orang sudah lakukan dengan cara online dan mereka berhasil gitu loh. Kalau dulu saya memang terus terang Pak Adi meniru cara Pak Febri ya. Cara Pak Febri di awal gitu. Itu kan. Kemudian akhirnya bertransformasi, saya membuat fanspage teman-teman. Ya, dari fanspage itulah banyak sekali pesan-pesan masuk kepada saya untuk mendaftarkan diri. Jadi saya langsung WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya hubungkan di inbox. Jadi ketika orang masuk di inbox kita, dia langsung, kita pada saat kita tidak online, ya yang menjawab mesin Facebook, ya yang menjawab mesin Facebook. Jadi kata-kata yang ada di inbox saya adalah terima kasih telah datang di fanspage kami. Bila mana belum kami jawab, silahkan hubungi nomor sekian. Jadi orang itu langsung kita bawa ke ini Pak Adi, langsung kita bawa ke nomor handphone kita atau WhatsApp kita gitu loh. Jadi saat kita tidak online Facebook, kita sebetulnya dengan secara tidak langsung kan kita sudah online lewat WhatsApp, masuk langsung gitu loh.
Ya, kata-kata yang langsung di WhatsApp kita adalah mau tanya cara daftarnya atau mau konsultasi boleh. Kata-katanya dibuat seperti itu. Kan ada banyak itu. Nanti teman-teman bisa pakai Bitly, ya bitly.com itu. Itu yang shortcutnya daripada ini ya, shortcutnya daripada link WhatsApp Anda semua. Ya, itu mudah kok caranya. Sangat mudah. Kalau memang nanti pengen buat, boleh tanya ke saya caranya gimana Pak Anto. Ya, itu kan link di WhatsApp itu ada Pak Adi. Kita semua kalau misalnya klik di sebelah kanan atas, kita klik di situ ada link kita masing-masing. Ya, link kita, link WhatsApp kita tuh ada. Nah, itu di copy paste, kemudian dimasukkan ke Bitly Pak Adi. Ya, di Bitly itu nanti kita di shortcut. Di situ ada istilahnya link yang akan dipendekkan gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, itu seperti itu Pak Asar ya. Jadi Pak Asar ngasih contoh seperti itu. Jadi itu nanti langsung masuk ke WhatsApp kita. Orang akan sangat privasi, sangat senang ketika dia langsung masuk ke ranah rumah kita ibarat kata gitu loh. Kita anggap aja WhatsApp kita adalah rumah pribadi kita Pak Adi. Ya seperti itu. Nah, banyak teman-teman saya lihat belum melakukan itu di Facebook. Di Facebook belum banyak melakukan itu ketika mereka mencantumkan, ya memang sih nggak apa-apa juga mencantumkan langsung nomor WhatsApp atau nomor handphone di Facebook kita, tetapi saran saya lebih baik di link. Karena apa? Kita ingin filter, karena kebanyakan banyak sekali Pak Adi, saya mengalami nasib banyak itu gini, banyak orang tipu-tipu di situ soalnya, ya. Ketika nomor handphone kita cantumkan memang di situ dalam arti langsung ya, misalkan 0821 bla 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 gitu ya. Itu nanti nomor-nomor kita tuh bisa dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Saya mengalami banyak lah. Ya, tahu-tahu loh. Saya di telepon, kemudian di SMS bahwa saya misalkan contoh begini. Nama bla 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 menggunakan nomor handphone Anda sebagai nomor darurat meminjam di online ini. Nah, itu kan bahaya itu, ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati menggunakan atau mencantumkan nomor handphone di Facebook, ya. Karena bagaimanapun juga itu kan ranah pribadi kita gitu Pak Adi. Itu. Ya, mungkin itu Pak Adi yang mungkin bisa nanti sambil jalan kita sharing lagi. Kalau ada yang tanya-tanya, boleh nanti kita sharingkan lagi aja. Oke. Oke. Ya, makasih Pak Adi. Ya, makasih Pak Anto, luar biasa ya buat sharingnya. Nah, ini juga ya sudah dapat beberapa pertanyaan